Hai, salam kenal semuanya. Bersama saya, Dian. Selamat datang di Dapur DDTC News. Dapur DDTC News adalah program terbaru kami yang secara khusus membahas tentang isu-isu terkini soal pajak. Program ini menjadi bagian dari fokus yang secara rutin kami produksi setiap bulan. Kalau biasanya pajak dibahas dengan serius, kali ini di Dapur ini kami akan mencoba membahasnya dengan lebih santai. Biar lebih santai lagi, saya nggak sendirian nih. Ada Wildan dan Nora yang akan ikut membahas pajak bersama saya. Halo. Nah, Wildan, Nora, untuk edisi dapur pertama kita kali ini, kita akan membahas isu yang menarik nih. Sebenarnya bukan isu yang baru-baru banget sih, hanya saja DJP baru-baru ini menyatakan bakal lebih ketat untuk mengawasi kepatuhan pajak kalangan influencer. Bahkan ada teknologi namanya crawling untuk mengawasi kepatuhan pajak tersebut. Kita tahu ya, kemarin pemerintah sudah memberikan perhatian khusus untuk misalnya kripto, pedagang e-commerce. Jangan-jangan nggak berhenti di situ aja. Bisa jadi kan, ke depan perhatiannya bakal lebih banyak untuk pengawasan influencer ini. Nah, itu juga sih yang jadi alasan kita untuk mengulas pajak influencer. Kira-kira sebenarnya seperti apa sih fenomena influencer itu, Wildan? Fenomena terkait influencer ini memang cukup menarik ya, dan DDTC News juga sempat mewawancarai Aliansi Perusahaan Pengiklan Indonesia atau APINA, dan dari APINA memang sempat menyatakan bahwa dalam 5 hingga 10 tahun terakhir memang ada perubahan pattern dari periklanan di Indonesia. Mungkin dahulu pemilik brand yang cenderung memasarkan produknya melalui perusahaan-perusahaan jasa periklanan sekarang lebih memilih untuk memasarkan produknya menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan oleh influencer. Artinya penghasilan yang selama ini dinikmati oleh perusahaan periklanan sekarang terdistribusi juga ke influencer-influencer orang pribadi tersebut, dan ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi otoritas pajak untuk memajakinya. Sepakat, Wildan. Kemarin aku juga sempat wawancara sih dengan beberapa influencer, dan ternyata fenomena beriklan lewat influencer udah ada dari 2014 loh. Bahkan tuh sebelum ada booming Instagram ya, apalagi sekarang penggunanya makin banyak, platformnya bertambah ke TikTok misalnya, artinya makin banyak juga kan iklan yang dilakukan lewat influencer ini. Bahkan ya sekarang orang yang punya followers 1.000 aja di Instagram udah bisa jadi influencer. Rate-nya sih kalau nggak salah sekitar 150 sampai 200 ribuan ya. Per iklan untuk satu kali tayang gitu misalnya. Itu artinya kan kayak semua orang udah bisa jadi influencer ya sekarang. Cuma nih, yang masih jadi pertanyaan banyak orang, seperti apa sih sebenarnya perlakuan pajak untuk influencer ini, Nur? Kalau kita ngomongin pajak atas influencer, itu sebenarnya agak kompleks ya. Karena kan kalau ngomongin pajak penghasilan, kita harus tahu dulu nih objeknya apa gitu kan. Sementara penghasilan influencer ini kan macam-macam, bentuknya macam-macam, namanya macam-macam gitu. Tapi biar lebih sederhana, biar lebih ringkas nih, kita golongkan aja menjadi dua. Yang pertama penghasilan yang dari platform ya. Nah itu seperti AdSense, ada juga gift TikTok ya, ada yang paus apa segala macam itu kan. Terus ada juga konten eksklusif berbayar di Instagram dan di YouTube ada. Terus yang kedua itu penghasilan yang dari luar platform. Nah ini yang endorsement, iklan, brand ambassador, ya intinya yang luar aplikasi. Tapi terlepas dari apapun bentuk penghasilannya, apapun namanya, mau namanya dibuat seunik apapun, selama itu penghasilan dan tidak dikecualikan daripada objek, nah, maka dia harusnya kena pajak. Nah, tapi kalau kita mau nanya nih, ketentuannya apa nih, aturannya apa gitu kan? Nah di Indonesia sendiri tuh nggak punya rezim pajak khusus influencer. Karena nggak ada yang khusus nih, maka dia mengikuti ketentuan pajak pada umumnya. Nah itu agak rumit karena tadi penghasilannya macam-macam kan. Tapi poin paling utama atau yang bisa di-highlight di sini adalah influencer itu dianggap sebagai pekerjaan bebas. Dia disamakan kayak pekerja seni, kayak entertainer gitu kan. Nah, sebagai pekerja bebas atau wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas, dia tuh boleh pakai yang namanya norma penghitungan penghasilan penghitungan penghasilan neto. Gitu kan. Panjang ya itu, tapi intinya singkatnya NPPN. Boleh pakai namanya NPPN ini untuk menghitung penghasilan netonya. Karena kalau kita ngomongin pajak itu kan untuk orang pribadi nggak dari bruto nih, kita harus tahu neto. Netonya dikurangi biaya-biaya. Ya kalau misalnya orang pribadi kan susah nih, nggak punya pembukuan. Buat lihat biaya jadi influencer tuh gimana ngitungnya kan? Susah. Pakailah yang namanya norma ini. Jadi penghasilan brutonya dalam setahun nanti dikali
dengan normal 50% tahun itunya gitu, dikurangi PTKP baru nanti tahu tuh gitu kan, cari tarif baru tahu pajaknya berapa. Itu masih dari sisi kalau dia setor sendiri ya kan. Gimana nih kalau misalnya si influencer itu bekerja untuk suatu brand atau bekerja sama dengan perusahaan. Nah kalau misalnya perusahaan itu pemotong, maka penghasilan yang dikasih influencer tuh harus dipotong nih sama si perusahaan ini. Dipotong PPh pasal 21 atas pegawai. Kalau si influencernya gabung agen, ada kan ya influencer yang gabung manajemen artis. Dalam konteks ini, maka si agensi itulah yang akan motong PPh si influencer. Jadi macam-macam nih, tergantung jenis penghasilannya, bentuk transaksinya seperti apa. Tapi ada nggak orang yang misalnya punya penghasilan tapi nggak lewat uang cash gitu kan? Kalau misalnya ada yang kayak gitu, pelakuan pajaknya gimana? Ah iya nih, nah ini juga yang bikin rumit ya untuk influencer, karena influencer itu dikasih imbalannya nggak hanya uang gitu loh. Kalau karyawan kan ya udah uang gitu kan. Nah, kalau misalnya si influencer ini dapat imbalan dalam bentuk barang, katakanlah paket make up juga 10 juta, kan lumayan ya. Nah, dalam konteks penghasilan atau imbalannya itu dalam bentuk barang, ini kita punya tuh yang namanya pajak penghasilan atas natura. Natura dan atau kenikmatan, karena kadang juga dapat nih paket liburan atau apa. Dalam konteks imbalannya dalam bentuk barang atau non cash itu bisa tuh kena PPh pasal 21 atas natura dan atau kenikmatan tadi. Jadi tetap harus dipotong dan tetap kena pajak. Rumit ya. Iya. Ini juga mungkin yang mengonfirmasi kemarin narasumberku bilang biar lebih praktis, dia memilih untuk atas penghasilannya itu mending langsung dipotong aja deh oleh misalnya agensinya gitu kan. Setidaknya udah dengan pakai metode gross up, dia udah terima jadi kan. Jadi nanti tinggal lapor di SPT. Rumit banget. Nah, ribetnya pajak influencer itu juga yang bikin kemudian para influencer untuk ya memilih malas buat patuh mungkin ya. Dan sisi lain ada juga nih beban administrasi yang harus ditanggung oleh si agensinya. Aku kemarin bertanya ke agensi dan ternyata walaupun belum besar ya, influencer yang ada di bawah naungannya itu bisa sampai ribuan Nor. Dan untuk satu campaign produk misalnya, itu bisa melibatkan 1000 influencer. Kecil-kecil sih, nano ya istilahnya. Tapi bisa bayangin ya, ketika misalnya dia ngasih penghasilan atau imbalannya untuk si influencer itu, dia harus motong satu-satu. 1000 bukti potong, 1000 potong, nanya NPWP gitu kan. Nah itu sih yang mungkin jadi beban administrasi yang harus ditanggung oleh si agensi ya istilahnya. Nah, pemerintah itu udah ngapain aja sih untuk melakukan pengawasan ke influencer ini, Wildan? Influencer kan seharusnya sama dengan wajib pajak orang pribadi lainnya, sehingga kebijakan dan pengawasan atas influencer tersebut seharusnya kurang lebih masih sama dengan wajib pajak orang pribadi lainnya. Namun untuk konteks influencer ini DJP telah mengambil langkah untuk menggunakan teknologi crawling guna melakukan pengawasan atas konten-konten yang di-upload oleh influencer-influencer dimaksud. Dalam hal ini kalau dalam konten yang di-upload oleh influencer ternyata ada harta-harta yang dirasa belum dilaporkan dalam SPT tahunan influencer tersebut, DJP bisa melakukan klarifikasi kepada wajib pajak tersebut untuk menanyakan sumber penghasilan yang digunakan untuk membeli aset yang belum terlapor tersebut. Surat cinta istilahnya. Ya, pakai surat cinta contohnya, atau mungkin SP2DK istilah formalnya. Fenomena influencer kan ada seluruh dunia ya. Bentuk pengawasan semacam itu ada di negara lain atau gimana sebenarnya? Berdasarkan riset yang dilakukan oleh tim redaksi, seenggaknya ditemukan ada 6 negara yang sudah menerapkan semacam strategi untuk melakukan pengawasan atas influencer. Dari 6 tersebut, 3 diantaranya kebetulan adalah negara tetangga kita sendiri, yakni Singapura, Malaysia, dan Filipina. Contohnya, otoritas pajak Singapura memilih untuk memanggil beberapa influencer di negara tersebut untuk melakukan pengawasan kepatuhan serta untuk menanyakan masalah apa saja yang mereka hadapi ketika berusaha untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT. Di situ diketahui bahwa influencer Singapura memang menghadapi kesulitan untuk melaporkan natura yang mereka terima dari brand. Oleh karena itu, dari otoritas pajak Singapura memutuskan untuk memberikan kebijakan khusus, yakni dalam hal nilai natura tidak melebihi $100 Singapura, maka natura tersebut tidak wajib dideklarasikan di SPT influencer dimaksud. Untuk case yang lain yang mungkin tergolong lebih ekstrim dibanding negara lain adalah Cina. Di Cina pada tahun 2021 otoritas pajak Cina menemukan ada beberapa influencer dan juga
artis di dunia entertainment Cina yang memang secara sengaja memanfaatkan insentif fiskal yang ditawarkan oleh beberapa negara bagian untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayar. Berkaca pada kondisi ini, otoritas pajak Cina meminta artis-artis tersebut atau influencer-influencer tersebut untuk segera mendeklarasikan penghasilannya yang seharusnya lalu membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam case yang ekstrim juga ada beberapa influencer, live streamer terutama yang diterbitkan ketetapan pajak dengan nilai yang fantastis dan diminta untuk meminta maaf kepada publik atas penghindaran pajak yang mereka lakukan. Pada 2022, otoritas pajak Cina pun memilih untuk mewajibkan platform untuk melaporkan penghasilan yang diterima oleh influencer setidaknya setiap 6 bulan. Setidaknya 6 bulan. Betul. Kalau konten-konten yang ditonton oleh orang-orang di lintas negara, menurut lo gimana? Ya tentu namanya konten yang dibuat oleh influencer tentu jangkauannya sangat luas ya. Dia tidak hanya terbatas di satu yurisdiksi tapi juga bisa ditonton oleh konsumen-konsumen yang ada di yurisdiksi lain. Mungkin hal ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan. Oh, menarik ya. Berarti negara lain itu udah lebih mulai mengawasi kepatuhan pajak dari kalangan influencer ini. Jangan-jangan Indonesia juga perlu juga berkaca dari negara lain untuk mulai mengawasi influencer ya? Apalagi tetangga sendiri tuh udah kan. Iya, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Betul. Buat kamu yang ingin tahu lebih lanjut mengenai fenomena influencer dan kompleksitas pajaknya, jangan lupa untuk membaca laporan fokus DDTC News melalui link yang ada di kolom deskripsi. Kalau begitu, Wildan dan Nora, terima kasih untuk obrolan santainya. Sampai jumpa di Dapur DDTC News edisi berikutnya.